Semangat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya, Pak Iwan, dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas perkembangan usaha. Kompetensi dasar yang dicapai adalah kompetensi dasar 3.19 menilai perkembangan usaha. 4.19 adalah membuat bagan perkembangan usaha. Lalu apa itu perkembangan usaha atau pengembangan usaha? Mahmud Mahfudz bilang, perkembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Brown dan Petrello mengatakan, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkatkan pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Stanford bilang, pengembangan usaha adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen yang memiliki badan usaha maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin tempat usaha. Lalu Glosted dan Lowry mengatakan, pengembangan usaha adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Dengan kata lain, pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Apa saja unsur-unsur pengembangan usaha? Ada dua hal, unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal antara lain adanya niat dari pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Jadi ada niat dulu, itu yang pertama dan terpenting. Yang kedua, mengetahui teknik memproduksi barang, seperti berapa banyak yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang, produk, dan lain-lain. Jadi setelah punya niat, juga tahu cara memproduksi, cara mengerjakan suatu produk, punya keterampilan. Dan yang ketiga, membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. Jadi selain punya skill, juga harus bisa menghitung biaya produksi. Kemudian unsur eksternal adalah mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Jadi janganlah jadi orang yang kudet, kurang update. Kemudian mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari seperti meminjam dari luar, jadi harus kreatif dalam mencari sumber-sumber dana untuk operasional, untuk berproduksi, untuk modal terutama. Yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik, lingkungan yang kondusif untuk usaha tersebut. Ya, sederhananya seperti melakukan sebuah segmentasi pasar. Jadi kita harus tahu produk kita itu cocok dijual di mana, tempatnya cukup kondusif dan ramai. Sederhananya seperti itu. Yang keempat, unsur eksternal adalah harga dan kualitas. Harga dan kualitas ini adalah unsur strategi yang paling umum ditemui. Orang akan melihat harga dan kualitasnya. Itu yang akan selalu pertama orang lihat ketika membeli suatu produk, apalagi itu produk baru, pemasar baru, penjual baru. Dan yang terakhir adalah cakupan jajaran produk. Kemudian tahapan dalam pengembangan usaha. Yang pertama adalah tingkatan produk. Pada level ini, pengembangan usaha berarti mengembangkan produk, entah itu dengan teknologi baru atau inovasi baru, sehingga produk itu bisa menjadi berbeda dengan produk-produk dari saingan kita. Yang kedua,
tingkatan komersial. Salah satu contoh dalam pengembangan usaha di tingkat komersial adalah berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian, pekerjaan seperti ini tentu memerlukan seseorang yang secara psikologis orangnya kuat dan mampu menangani banyak masalah. Tingkatan berikutnya dari pengembangan usaha komersial ini adalah saluran atau setup organisasi penjualan, seperti buka cabang atau mencari mitra, agen, distributor, atau jual franchise dan sebagainya. Kemudian pengembangan yang ketiga adalah tingkatan korporasi. Bila organisasi usaha memutuskan apakah akan membuat atau membeli kompetensi organisasi tertentu, kita memasuki pengembangan bisnis usaha. Fokusnya adalah bukan lagi pada produk atau komersial, tetapi sudah pada tingkat korporasi. Tingkat korporasi berkaitan dengan analisa bisnis portofolio, keuangan, hukum, pajak, hukum sosial, dan sebagainya. Yang keempat adalah tingkatan keamanan dalam proses penjualan produk. Jadi ketika kita menjual sebuah produk itu bisa dipastikan dalam tanda kutip aman ketika sampai kepada konsumen. Artinya aman itu bukan sekedar barangnya sampai, tetapi sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Harga yang terjangkau, kualitas seperti yang diharapkan, jadi pertimbangan sudah lebih pada layanan yang lebih baik kepada konsumen. Lalu tahapan dalam pengembangan usaha itu ada 8. Tahapan itu diawali dengan idea generation atau mengumpulkan ide. Jadi ide-ide itu dikumpulkan begitu banyak. Yang kedua idea screening, atau dari ide-ide yang dikumpulkan itu kita pilih ide-ide yang terbaik. Setelah itu konsep development and testing. Ide-ide yang kita pilih itu mulai kita buat menjadi sebuah konsep, kita kembangkan menjadi sebuah konsep, dan konsep itu harus kita uji. Yang keempat marketing strategi development. Jadi mulailah kita buat strategi pemasaran dari konsep-konsep produk yang sudah kita buat itu. Setelah kita buat marketing strategi, kita buat sebuah analisis bisnis. Dari bisnis yang mungkin sudah kita jalankan dengan strategi pemasaran tersebut, tentu akan ada masukan-masukan baru dari masyarakat, ada umpan balik ketika pemasar melakukan pemasaran. Maka dari umpan balik itu kita bisa melakukan product development, kemudian melakukan pengujian pasar, dan melakukan pada satu posisi yang disebut commercialization, atau mulai bertindak dengan komersial dengan menjual produk secara massal misalnya. Secara sederhana menilai pengembangan usaha bisa dilihat dari 2 komponen, kinerja keuangan dan perluasan pasar. Kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat ukur untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Memang begitu banyak indikator dalam kinerja keuangan, tetapi 2 hal pertama yang secara sederhana bisa langsung kita lihat adalah pertumbuhan modal dan pertumbuhan aset. Modalnya tambah, kemudian aset kita dalam berusaha, aset bisnisnya itu bertambah. Bisa, apalagi kalau bisa buka cabang dan sebagainya. Yang kedua, perluasan pasar itu merupakan suatu strategi pertumbuhan sebuah perusahaan yang fokus pada penjualan produk-produk yang telah ada di pasar. Jadi pasar itu semakin luas, tidak hanya satu tempat tertentu. Kalau kita bicara tempat, atau kalau bicara segmen, kita bicara segmen tertentu saja. Indikator sederhana yang bisa kita gunakan adalah bahwa jumlah pelanggan itu tumbuh, meningkat. Kemudian barangkali ada pertumbuhan jenis produk, ada produk baru, atau kalau produknya tetap itu jumlahnya meningkat, jumlah produksinya meningkat terus, dan
Yang ketiga ada perluasan jangkauan penjualan. Ini juga ada kaitannya dengan misalnya buka cabang, ada kantor perwakilan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah teknik pengembangan usaha. Beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, perluasan skala usaha. Ada cara umum yang dilakukan dalam memperluas skala usaha, antara lain yang pertama adalah menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja, serta tambahan jumlah modal untuk investasi tentunya. Tapi ketika kita memperluas produksi dengan meningkatkan kapasitas, kita juga harus memperhitungkan mengenai prospek pasarnya. Jangan-jangan ketika kapasitas kita sudah meningkat, barang tidak terserap pasar. Itu sungguh harus kita pertimbangkan. Yang kedua adalah menambah jenis barang atau jasa yang kita hasilkan, yang kita jual. Pengembangan ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus meningkatkan skala ekonomi, sehingga harapannya dengan adanya jenis barang yang banyak, pemasukan akan meningkat, variasi produk akan meningkat, sehingga secara jangka panjang itu akan lebih bagus buat perusahaan. Kemudian perluasan yang lain adalah menambah lokasi usaha di tempat lain. Ini perusahaan-perusahaan multinasional sudah melakukan ini untuk menghemat, biasanya perusahaan Jepang ya, untuk menghemat biaya produksi dan memperluas usaha. Mereka akan buka pabrik di beberapa negara, terutama negara dengan pasar yang cukup besar, sehingga biaya pengiriman dari Jepang ke negara tertentu itu bisa ditekan. Perluasan skala usaha ini juga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu produktivitas dari modal dan tenaga kerja, biaya tetap dan biaya variabel, biaya rata-rata, dan skala produksi yang paling menguntungkan. Jadi aspek produktivitas dan biaya itu tetap harus dipertimbangkan. Buat apa kita memperluas skala usaha tetapi kalau biaya rata-ratanya itu jadi naik, sehingga harga jualnya tidak lagi bisa menutup, karena penambahan mesin akan menambah biaya, penambahan tenaga kerja akan menambah biaya, dan seterusnya. Nah, ketika skala usaha ini sudah pada titik tertinggi, di mana itu sudah tidak bisa kita kembangkan lagi, atau kalau kita kembangkan lagi biayanya justru akan naik bukan turun, maka skala usaha itu harus kita hentikan, pengembangan itu harus kita hentikan. Dan sebagai gantinya kita harus memperluas jangkauan atau cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha ini adalah teknik pengembangan yang kedua. Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan cara bisa mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha baru, atau dengan jenis produk yang baru atau variasi. Teknik pengembangan usaha yang ketiga adalah perluasan dan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Jadi ada beberapa jenis dari perusahaan dengan cara ini, yaitu yang pertama joint venture atau penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan satu bentuk usaha bersama dengan modal bersama. Tujuannya biasanya untuk menggali kekayaan alam atau mendidik tenaga ahli untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, merger atau penggabungan. Merger adalah proses penggabungan dua perusahaan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan namanya, dan sementara yang lain hilang dan segala kekayaannya masuk ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Yang ketiga, trust. Trust ini adalah peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan baru, sehingga diperoleh perusahaan yang besar. Contoh yang bisa kita lihat dari trust ini adalah Bank Mandiri yang merupakan gabungan dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Yang keempat, holding company atau akuisisi. Holding company adalah suatu perusahaan yang besar yang menguasai sebagian besar persero atau saham perusahaan lainnya. Meskipun secara hukum badan usaha yang dikuasai tetap berdiri sendiri, namun diatur dan dijalankan sesuai dengan kekuasaan perusahaan yang menguasai, sesuai kebijakan perusahaan yang menguasai atau perusahaan induknya.
Kemudian akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi sering dilakukan guna menjaga kesediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Selanjutnya adalah kartel. Kartel adalah kelompok produsen yang mencoba untuk mengontrol harga dan pasokan komoditi dengan cara menahan atau menimbun produksi. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal. Berdasarkan definisi ini, satu entitas bisnis tunggal yang memegang monopoli tidak dapat dianggap sebagai suatu kartel, walaupun dapat dianggap bersalah jika menyalahgunakan monopoli yang dimilikinya. Kartel biasanya timbul dalam kondisi oligopoli, yaitu pasar dengan sejumlah kecil penjual dan jenis produknya homogen. Nah, sekian anak-anak dari pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat.